Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronald dengan NPM 2331030. Di video ini, saya akan menjelaskan cara kerja dan cara saya mengintegrasikan API ke dalam website. Pertama-tama ada models yang ada di dalam project API kita. Models ini merepresentasikan struktur data yang akan dikelola, baik untuk menyimpan data ke database maupun memproses data yang diterima atau dikirim melalui API. Kemudian, di dalam models ini terdapat public class brand, yang merupakan definisi model yang mewakili table brand dalam database. Public int brand ID yang akan menjadi primary key untuk table brand. Kemudian, brand name menyimpan nama brand yang menggunakan tipe data string, dan non-nullable value-nya berupa string kosong. Yang kedua adalah controller. Controllers ini menangani permintaan dari pengguna atau klien, dan memberikan respon berupa data atau status. Di dalam controller ini, API controller menandai bahwa kelas ini adalah controller untuk API. Route API controller mendefinisikan rute dasar untuk endpoint API. Penamaan controller akan secara otomatis diganti dengan nama kelas kita, sehingga endpointnya menjadi API branch. Kemudian, private read-only SDB konteks ini menyimpan referensi ke konteks database untuk melakukan operasi pada database. SDB konteks adalah kelas yang dibuat untuk mengelola koneksi ke database. Untuk kode HTTP GET ini akan mengambil semua data yang ada di table branch. Untuk kode HTTP GET ID ini akan mengambil data berdasarkan ID branch. Untuk kode HTTP PUT ID akan menarik data berdasarkan ID, dan pengguna mampu melakukan perubahan pada data tersebut dan simpan sebagai data baru dengan ID yang lama. Untuk kode HTTP POST berguna untuk memasukkan data baru dengan ID baru. Untuk kode HTTP delete ID berguna untuk mencari ID data tertentu dan menghapus data tersebut. Selanjutnya adalah migration. Migration adalah kelas dasar untuk membuat perubahan pada database, di mana dalam file migration tersebut terdapat public partial class brand table yang mendefinisikan migration dengan nama brand table. Protected override void up berisi logika untuk memodifikasi struktur database. Di sini fungsi create table membuat table baru namanya branch. Table column int id membuat kolom id bertipe int, dan annotation menetapkan kolom ini sebagai auto increment. Table column string name membuat kolom nama bertipe string, dan nullable false menunjukkan bahwa kolom tersebut wajib diisi. Constraint table dot primary key menetapkan id sebagai kunci utama table. Protected override void down berisi logika untuk membatalkan perubahan pada fungsi up. Di sini, drop table berfungsi untuk menghapus table branch. Nah, setelah selesai, kita dapat menjalankan project tersebut. Dan di mana ketika kita menjalankan project tersebut, akan muncul UI untuk endpoint API-nya. Di UI tersebut terdapat beberapa metode yang sudah kita buat, termasuk get, post, get by ID, put by ID, dan delete by ID. Dan untuk mengintegrasikan API dengan website, yang kita perlukan adalah URL. Nah, untuk mendapat URL, kita bisa aja langsung eksekusi salah satu metode. Contohnya pada get API brand ini, yang dimana akan memunculkan semua data yang ada di dalam table brand. Ketika sukses, maka bisa dilihat semua data yang ada di dalam table brand dan juga request URL-nya. Request URL inilah yang akan kita pakai untuk mengintegrasikan API dan website. Selanjutnya, ini adalah model website yang sudah diintegrasikan dengan API. Di dalam brand model ini terdapat private API URL yang mendefinisikan URL dasar dari API yang akan diakses untuk mengelola data. Add brand model untuk mengambil input dari font field menggunakan this, put, post. Data kemudian dikirim ke API menggunakan metode post dengan bantuan fungsi call API. Get all brands mengirimkan permintaan get ke API untuk mengambil semua data brand. Delete brand by ID menghapus brand berdasarkan ID yang diberikan. Get brand by ID mengambil detail satu brand berdasarkan ID yang diberikan dengan mengirim permintaan get ke endpoint dengan ID yang bersangkutan. Update brand by ID mengupdate data brand berdasarkan ID dengan data baru yang dikirimin melalui form. Fungsi API yang menggunakan curl untuk mengirimkan request HTTP ke API eksternal.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.